Dr. Doni Hendrawan MPH, Deputy Director of Information and Data Management of BPJS Kesehatan. Saat ini Pak Doni menjabat sebagai Deputi Direktur Pengelolaan Data Informasi dan Data di BPJS Kesehatan, lembaga resmi pemerintah yang dibentuk untuk menyediakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu BPJS Kesehatan? Dan pasti saya yakin seluruh rakyat Indonesia sudah tercover, terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu kita panggil dengan meriah Bapak Doni Hendrawan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Meta, Pak Agus, terima kasih atas undangannya. Wow, terima kasih banyak Bapak Doni sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini ya Pak ya. Iya, makasih banyak undangannya. Oke, baik, mungkin Meta sedikit mau mengingatkan ke Pak Doni, nanti Bapak punya waktu presentasi kurang lebih sekitar 20 menit Pak, nanti setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti mungkin Meta izin ada tim kami untuk merimain timekeeper di via chat ya Pak ya. Baik, kalau gitu mungkin Meta udah yakin Pak Agus bahwa sudah tidak ada yang sabar nih untuk mendengarkan Pak Doni sharing. Siap, kalau gitu oke baik. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Doni. Suara saya jelas Pak Meta? Jelas Pak, jelas. Oh baik. Saya mohon izin untuk share slide. Baik Pak. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah terlihat Pak. Ya baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Agus, dan Mbak Meta dan Bapak Ibu sekalian semua yang hadir pada kegiatan pagi ini, kami tentunya sangat gembira atas undangan yang disampaikan untuk kami bisa sharing seperti apa pengalaman kami dalam memanfaatkan dan mengelola data khususnya untuk kepentingan peserta JKN. Mungkin saya langsung izin lanjut. Jadi ini sekedar pengantar saja bahwa memang BPJS Kesehatan itu kami diberikan mandat oleh pemerintah ya melalui dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 untuk mengelola jaminan kesehatan yang memang diharapkan target akhirnya adalah bahwa pada tahun 2024 ini mungkin nggak lama lagi ya, itu bahwa minimal 94% dari seluruh penduduk Indonesia sudah terdaftar dan menjadi peserta aktif daripada program jaminan kesehatan nasional. Dan memang karena kita diberikan mandat itu, kita juga diberikan beberapa tugas pokok. Tugas pokok pertama tentunya bagaimana kita diminta untuk memastikan agar pendapatan yang menjadi menjadi darah daripada program ini itu bisa optimal. Kemudian bagaimana kita diminta untuk mengelola dana yang sudah dititipkan kepada kita itu secara efektif dan efisien, dan tentunya harus betul-betul sesuai dengan amanah yang sudah diamanahkan undang-undang. Dan juga bagaimana kita membelanjakannya, tentunya membelanjakannya tidak sembarangan, tentunya sesuai dengan keperluan, kepentingan, tentunya tetap berdasarkan asas transparansi, efisien, dan efektivitas. Jadi itulah dia. Jadi memang kalau kita lihat sih banyak jalannya. Banyak negara sudah melakukan hal yang kita lakukan ini sebelumnya. Jerman sudah melakukan ini 150 tahun lalu. Negara Eropa hampir 100 tahun lalu mereka sudah melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Korea sudah 60 tahun lalu melakukan ini. Jadi kita sekarang baru memulai tahun 2014. Nah, sudah banyak jalan yang ada. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita memastikan jalan mana yang paling aman, paling mudah, dan paling singkat untuk mencapai tujuan tadi. Nah, oleh karena itu memang kami sejak awal sudah menyadarin semenjak kami belum menjadi BPJS, yaitu masih sebagai PT Askes, sebagai bagian dari organ dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kami sangat percaya bahwa memang salah satu upaya untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan maupun mengefisiensikan pelaksanaan program jaminan kesehatan itu dengan menggunakan IT sebagai tools, sebagai sarana untuk mencapai tujuan tadi. Nah, oleh karena itu memang sejak tahun 2005 sampai sekarang itu kami mungkin kalau boleh dibilang tidak henti-hentinya terus melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian. Jadi kalau kami terus melakukan apa yang disebut dengan continuous digital transformation ya. Jadi kalau ini dari grafik ini Bapak Ibu bisa melihat sejak tahun 2005 itu kami sudah berupaya menyesuaikan baik infrastruktur, mengupayakan people-nya maupun juga mengupayakan prosesnya agar dia memang selaras dengan tuntutan-tuntutan yang ada, dan juga kami siapkan untuk menghadapi tuntutan masa depan. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang itu boleh kami sampaikan bahwa DNA-nya
IT di BPJS Kesehatan itu lebih kurang seperti ini, bahwa kami memang sekarang ini mulai beranjak tidak hanya fokus untuk mengelola peserta ketika dia sakit, tapi juga sudah berupaya untuk maju ke depan untuk memastikan agar jumlah peserta yang sakit itu semakin berkurang. Artinya kita ingin agar peserta yang sehat itu jauh lebih banyak dari peserta yang sakit. Nah seperti itu. Oleh karena itu memang kami sangat percaya bahwa memang data, digital teknologi, data dan informasi merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan tadi. Karena memang kami ini dituntut untuk memastikan agar apa yang pendapatan itu sama dengan pengeluaran minimal. Jadi karena memang ini kan yang kami laksanakan metodenya adalah asuransi sosial. Jadi memang tidak diorientasikan untuk mencari keuntungan, tapi untuk memastikan bagaimana orang bisa mendapatkan akses. Dan oleh karena itu kami ada beberapa hal yang memang kami fokuskan sekarang, bahwa pertama kami sangat fokus untuk bagaimana memastikan pengalaman peserta ketika mendapatkan layanan itu memang menjadi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang maupun regulasi lainnya. Kemudian kami tidak hanya bergerak untuk mengelola membernya, pesertanya, tapi juga orang-orang sekelilingnya. Jadi termasuk seperti orang terdekatnya, seperti katakan seperti anaknya, mertua, ataupun bahkan cucu. Karena memang hampir 50, mungkin 50% peserta kami itu adalah peserta yang sudah sangat sepuh ya. Jadi memang sangat bergantung pada bantuan orang lain. Dan kemudian kami udah mulai mencoba menerapkan metode system thinking atau end-to-end planning. Jadi memang kami berupaya tidak lagi bekerja secara silo antara bagian, tapi memang bersama-sama bekerja. Jadi mungkin kami sudah mulai banyak menerapkan pola-pola agile system di dalam IT. Kemudian bagaimana IT leaders itu menjadi suatu hal yang penting. Jadi dia menjadi satu sentral penting untuk membuat strategi dan juga untuk eksekusinya. Jadi kalau dulu itu memang IT itu masih, mohon maaf, masih dianggap sebagai, kalau saya sih mengatakan dulu, IT masih dianggap sebagai tukang masak aja gitu. Jadi tinggal pesan mau masak apa. Tapi sekarang kita nggak menjadi tukang masak lagi, tapi kita menjadi chef yang juga bisa membuat tren, yang bisa membuat arah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan memang kalau kita lihat tantangan pengelolaan program ini cukup banyak ya, mulai daripada jumlah penduduk yang makin banyak menua, kemudian penyakit kronis, teknologi baru, lalu munculnya penyakit-penyakit baru seperti COVID kemarin, maupun upaya-upaya kecurangan. Ini masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh program ini. Nah ini sekedar landscape seperti apa data yang kami miliki. Jadi kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, memang BPJS diberikan kewenangan melakukan apa yang disebut dengan data aplikasi, yaitu kita diberikan kewenangan untuk mengumpulkan dan mengelola data peserta. Jadi memang asas legalnya itu ada dan itu dinaungi oleh undang-undang. Dan oleh karena itu memang kami memiliki ekosistem digital yang cukup besar ya. Kalau kita lihat sini, kami saat ini sudah memiliki lebih kurang ada 320.000 badan usaha yang menjadi peserta JKN ya. Jadi kemudian ada sekitar 650.000 channel pembayaran di seluruh Indonesia yang sudah koneksi dengan ekosistem BPJS Kesehatan. Lalu juga kami sudah terhubung dengan lebih kurang 250 juta peserta per 1 Februari yang memang sudah terhubung melalui berbagai aplikasi seperti aplikasi mobil JKN maupun aplikasi kepesertaan. Dan juga kita sudah memiliki kolaborasi partnership dengan berbagai pihak termasuk juga pemerintah. Kami sudah melakukan interoperabilitas dengan kementerian lembaga sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai ketentuan regulasi. Dan juga kami sudah terkoneksi dengan 20.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia yang memang sudah bekerja sama. Dan semua data-data ini memang tentunya akan masuk ke dalam database kesehatan. Dan sekarang itu lebih kurang kami memiliki 331,7 juta miliar data ya, lebih kurang. Karena memang datanya itu cepat sekali masuknya, jadi lebih kurang kalau per second-nya itu lebih kurang 1.000-an data lah masuk ke dalam database kami. Dan memang kalau kita bagi tiap kelompok besar itu ada kelompok data kepesertaan itu paling banyak, kemudian data pelayanan, dan kemudian data iuran. Dan memang data-data ini umumnya adalah data-data yang sifatnya sensitif ya, artinya data-data yang memang sangat pribadi karena memuat riwayat kesehatan seseorang dan juga data-data transaksi lainnya. Dan memang secara kategori memang kami cukup lengkap data yang ada, yaitu data yang sifatnya struktur seperti nama, tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian data-data yang sifatnya abstraksi seperti suara, gambar. Apalagi nanti mulai tahun ini kami akan sudah menggunakan face recognition sebagai salah satu identifier ya bagi peserta ketika melakukan pelayanan, karena ini memang sangat dibutuhkan untuk mempersingkat waktu registrasi dan sebagainya. Dan kemudian kami juga sudah memiliki data-data yang sifatnya semi structure ya, seperti XT, CSR, karena memang
TXT-TXF ini umumnya klaim-klaim rumah sakit itu sudah dalam bentuk digital claim, jadi tidak lagi memberikan klaim dalam bentuk hard copy, tapi sudah mulai beranjak menggunakan digital claim ya gitu. Dan ini sudah lama, sudah 3 tahun lebih kami sudah terapkan ini. Dan kemudian tentunya semakin banyak data yang dikelola ini tentunya membuat kami juga harus memikul tanggung jawab yang besar, karena apalagi dikaitkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 terkait dengan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu memang kami sangat patuh dan sangat berupaya untuk compliance pada isi daripada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, termasuk juga standar-standar lainnya seperti standar DAMA DMBOX 2 dan sebagainya. Nah ini jadi bagaimana apa yang kami lakukan gitu untuk memastikan agar data tadi bisa bermanfaat, bisa diambil insight-nya, dan tentunya bisa aman dan sebagainya. Maka yang pertama kami membuat strukturnya. Jadi kami sejak tahun 2020 mendirikan satu struktur khusus yang disebut dengan Kementerian Bidang Data dan Manajemen Data dan Informasi atau MDI. Di dalamnya itu ada 3 unit, yaitu unit pertama ada 3 bidang ya. Bidang pertama adalah terkait dengan data governance dan data privacy protection, kemudian bidang kedua terkait dengan data management, dan bidang ketiga terkait dengan data analytics dan information management. Dan tata kelola tugas dan fungsi menjadi tanggung jawabnya adalah tentunya terkait dengan data governance, data literasi, data quality, business intelligence, pengembangan AI, dan juga pengembangan data sampel. Jadi kami di BPJS berupaya betul untuk mengoptimalkan data-data yang ada agar nanti bisa kami kembalikan dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan lebih mudah dan lebih ringkas kepada peserta. Dan kami juga memiliki 2 kebutuhan bidang lainnya, ada kebutuhan bidang informasi teknologi operation yang memang dia bertanggung jawab utamanya terkait dengan penyediaan infrastruktur dan kemudian kelancaran operasional, termasuk juga di sini untuk data protection. Jadi untuk data meminimalkan ya dampak atau mencegah terjadinya serangan cyber. Dan kemudian ada kebutuhan bidang namanya IT Strategy Planning and Development. Nah di sini kalau boleh saya katakan sederhananya ini gudangnya produksi aplikasi dan sebagainya lah, termasuk juga quality assurance dari sini. Dan saat ini total employee di kantor pusat itu ada sekitar 106 pegawai, dan kami tentunya tetap berusaha untuk mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan baik nasional maupun internasional. Dan kita juga mempunyai steering committee. Nah ini yang kami akan melakukan. Jadi kami memastikan bahwa ada struktur yang memang khusus fokus pada pengelolaan data tadi. Kemudian yang kedua, kami memastikan bagaimana di setiap rantai produksi itu, rantai value chain itu betul-betul data tadi bisa masuk ke dalam sistem. Ya, tentunya kami mendorong terjadinya ekspansi digitalisasi ya. Jadi tidak hanya digitalisasi tapi juga sudah mengarah ke digitalisasi. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi kami berusaha membuat suatu sistem yang terintegrasi di semua titik-titik tempat data itu masuk, yaitu khususnya di fasilitas kesehatan, kemudian ketika peserta melakukan telekonsultasi, ketika peserta melakukan pembayaran di bank dan sebagainya. Jadi seperti inilah lebih kurang flow datanya. Nah kemudian berikutnya kami memastikan bahwa tentunya orang di belakang, orang yang menggunakan, mengoperasionalkan perangkat-perangkat untuk mengaktifkan data tadi tentunya memiliki kemampuan yang memadai. Karena percuma aja nanti kalau kami punya tools-tools yang baik, yang canggih, misalkan Hadoop atau platform ya, itu rasanya kalau orang yang nggak mahir menggunakannya sama aja gitu, sama aja bohong. Maka kami memang berupaya betul untuk memastikan agar literasi data bagi seluruh pegawai, sasaran seluruh pegawai itu betul-betul memiliki nilai yang minimal ya. Jadi tapi itu nanti tergantung dari tupoksinya masing-masing. Untuk teman-teman yang katakan yang berada tadi di bidang yang untuk pengembangan AI, maka tentunya mereka harus sangat mumpuni di situ. Dan kami juga sudah sangat sering bekerja sama dengan Multimetrics untuk mentrain teman-teman maupun tim kami untuk agar nanti kemampuannya memadai. Dan lebih kurang tahun lalu itu kami melatih lebih kurang ada 618, jadi tiap tahun ini kami melakukan pelatihan bergiliran. Dan dalam pelatihan itu kami memberikan materi-materi terkait dengan data information governance, kemudian personal data privacy and data protection, lalu bagaimana mengimprove data quality, data analysis workshop, kemudian coaching self-service BI, karena kebetulan semua pegawai memiliki hak untuk mengakses apa yang disebut dengan self-service business intelligence, jadi dia bisa melakukan evaluasi, melihat tren dan sebagainya. Kemudian juga kita membuka mentoring assistance.
Dan memang kami berharap bahwa pegawai itu sesuai tentunya sesuai dengan tupoksinya memiliki kemampuan analitik yang minimal ya tentunya deskriptif, diagnostik, dan untuk bagian-bagian tertentu dia sudah memiliki kemampuan prediktif maupun preskriptif. Dan memang atau minimal dia tahu bagaimana cara membaca data, tahu bagaimana menganalisa atau menuliskan datanya, dan tahu bagaimana mengkomunikasikannya. Dan ini terutama kami sangat tekankan ini pada manajemen ya khususnya. Jadi contohnya kepala cabang itu dia harus paham bagaimana ketika dia bertemu dengan Pemda, katakan dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur atau Menteri, dia bisa dengan cepat memberikan insight tanpa perlu bertele-tele gitu, tanpa perlu memberikan slide yang banyak, tapi dalam cepat, dalam waktu mungkin lebih kurang standarnya itu kan sekitar 5 detik ya. 5 detik itu orang sudah bisa tertarik dan ingin mengelaborasi lebih lanjut gitu. Seperti itulah lebih kurang. Nah, jadi kemudian berikutnya setelah meningkatkan transparansi, kami memastikan agar data itu kualitasnya bagus. Dan kami menggunakan perspektif daripada Dama, yaitu untuk saat ini dari kalau nggak salah dari 5 perspektif, kami masih fokus pada 3 perspektif utama, yaitu bagaimana memastikan data tadi akurat, kemudian bagaimana data tersebut harus lengkap, dan tentunya konsisten. Dan saat ini kami tiap tahun melakukan pengukuran dan capaian ini menjadi KPI atau Key Personal Indicator, Key Performance Indicator bagi tiap dari jajaran manajemen sampai dengan staff. Jadi masing-masing punya KPI. Jadi contoh katakan sebagai kepala wilayah, katakan atau kanwil atau deputi direksi wilayah, maka dia punya KPI bahwa data di wilayahnya itu harus mencapai nilai minimal 86%. Ini standar tahun lalu, tapi kok standar tahun ini meningkat jadi 96%. Jadi ini dipantau terus, kami sudah memiliki dashboardnya dan sudah bisa merekam seperti apa pergerakannya. Jadi seperti itu. Dan kami juga melakukan mentoring coaching kepada tiap-tiap unit agar nanti mereka bisa mencapai nilai yang sudah distandarkan tadi. Dan ini juga bagaimana kemudian kami berupaya juga untuk membagikan sharing insight tadi kepada berbagai pihak yang terkait tentunya. Jadi contohnya data-data tadi atau insight-nya kami bagikan tentunya ke Faskes, Fasilitas Kesehatan, karena memang tentunya ini adalah mitra kami. Kemudian kami juga sharingkan ke berbagai institusi perbankan dan juga dengan peserta kita juga, karena pesertanya memiliki hak untuk melihat datanya, seperti apa datanya. Dan kalau untuk pemerintah, khususnya kami sudah berkontribusi membuatkan executive dashboard atau report kepada Presiden, kepada kantor staf Presiden, kepada Kemenko PMK, Kemenkes, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Dan untuk kemarin kami baru juga membuatkan dashboard monitoring untuk Key Performance Indicator data direksi yang bisa diakses oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional selaku pengawas daripada BPJS Kesehatan. Dan juga digunakan tadi untuk pegawai agar bisa melakukan data analitik sendiri. Lalu juga kami menyiapkan data untuk laporan-laporan yang diminta secara kemudian juga untuk pertukaran insight gitu ya, seperti itu. Kemudian kami juga melakukan data untuk membuat AI, mengembangkan AI, machine learning maupun data analitik, dan juga kami membuatkan data sampel yang bisa diakses oleh para akademisi untuk sebagai referensi untuk membuat tesis ataupun membuat tulisan-tulisan ilmiah. Jadi dan ini contohnya ini data sampel yang kami kembangkan yang sudah banyak diakses oleh para akademisi. Jadi saat ini jumlah data sampel yang tersedia itu sebanyak 57,6 juta data. Dan data ini terdiri dari berbagai variasi. Variasi pertama adalah data general. Data general ini mencakup semua data penyakit yang kemudian ada data khusus tentang Diabetes mellitus, data khusus tentang tuberkulosis, dan totalnya itu menjadi 57,6. Dan tiap tahun data ini kami tambah dan kami kembangkan. Dan kami kembangkan juga jenisnya. Kenapa kami pilih diabetes dan tuberkulosis? Karena dua penyakit ini kami proyeksikan menjadi penyakit-penyakit yang akan semakin meningkat. Dan ini terjadi kenyataannya semakin meningkat. Dan ini oleh karena itu kami harapkan dengan adanya data sampel ini, maka kami harapkan nanti kami banyak mendapatkan masukan, insight dari teman-teman akademisi, perguruan tinggi maupun profesional, untuk nanti bagaimana caranya bisa mengolah peserta-peserta maupun meningkatkan efektivitas efisiensi dari program JKS sendiri. Nah kemudian, ini berbagai perguruan tinggi sudah menggunakan, jadi sampai sekarang sudah cukup banyak yang menggunakan, termasuk juga luar negeri ya, seperti kemarin ada Manchester, kemudian ada Munster, ada Groningen dan sebagainya. Termasuk juga para mitra kerjasama seperti USAID atau JICA atau juga AusAid sudah cukup banyak menggunakan data. Kemudian berikutnya ini juga kami menyediakan data ini untuk internal untuk tadi menganalisa data. Jadi
kami sudah memiliki lebih kurang 1.360 BI dashboard budget intelijen, kemudian 51% pegawai sudah sangat aktif sekali menggunakannya, dan ini kami monitor terus, dan 80% pegawai sudah memiliki akses kepada dashboardnya, dan kami juga menyiapkan data ini untuk bisa diakses oleh pemerintah daerah. Lalu nanti pemerintah daerah juga bisa mendapatkan tools untuk membuat kebijakan, yang tentunya nanti selaras dengan kebijakan JKN. Jadi, dan kami juga sudah bisa memantau pegawai mana katakan yang paling banyak memanfaatkan data ini, dan ini kami feedback kepada masing-masing unitnya. Dan itu diingatkan apabila memang ada yang belum memanfaatkan seperti itu. Dan kami juga mengembangkan AI, ya, ini contohnya yang sudah kami kembangkan. Contohnya kami sudah mengembangkan AI untuk deteksi fraud pada proses penerimaan. Kemudian kami juga sudah mengembangkan AI untuk memprediksi kemungkinan peserta kami jatuh dalam mengidap penyakit diabetes dan hipertensi, karena dua penyakit ini merupakan salah satu penyakit-penyakit yang paling banyak mengkonsumsi dana JKN, ya. Jadi kami sudah memprediksinya, artinya kami diharapkan nanti dari awal kita sudah melakukan intervensi lebih awal kepada pesertanya. Kemudian juga kami sudah membuat proyeksi untuk kunjungan pasien dan kos yang akan timbul, lalu juga mendeteksi rujukan pola-pola rujukan yang tidak sesuai, kemudian juga mendeteksi kemungkinan orang untuk menunggak. Jadi kami sudah punya AI seperti ini, dan ini yang sehari-hari digunakan oleh teman-teman di lapangan untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar. Termasuk juga kami sudah membuat AI untuk verifikasi otomatis. Jadi saat ini contohnya kami mendapat penugasan dari Kementerian Kesehatan untuk mengelola program Jampersal, jaminan persalinan. Itu sama sekali tidak ada verifikator yang melakukan proses proses verifikasinya. Jadi murni fully automatic. Kemudian juga kami membuat katakanlah untuk media sentimen, ya. Kami memantau media sentimen media terkait dengan program JKN seperti apa. Jadi ini banyak digunakan teman-teman di sekitar badan untuk mengevaluasi seperti apa sentimen maupun pandangan masyarakat terkait kebijakan dan sebagainya. Nah, jadi dan AI ini kami terus kembangkan. Saat ini juga kami sudah mulai fokus ke pengembangan chatbot, dan seperti mungkin chat GPT, ya, yang nanti bisa menjadi mitra peserta kami ketika kita mengakses atau bertanya dan sebagainya. Jadi kapan aja bisa bertanya, dan mudah-mudahan nanti bisa dijawab dengan benar. Nah, ini contohnya dashboard yang kami berikan kepada pemerintah lokal, pemerintah daerah. Di seluruh pemerintah daerah sudah bisa memiliki aksesnya dan sudah banyak dimanfaatkan juga, ya. Jadi mereka sudah bisa melihat capaian pesertanya seperti apa, dan ini datanya bisa di-drill sampai dengan tingkat kecamatan. Ini kami sedang dalami lagi, kami akan buat sampai tingkat desa. Jadi pemerintah kota kabupaten sudah bisa melihat seperti apa kondisi pelaksanaan program JKN sampai ke tingkat desa. Dan ini sudah lebih kurang sudah 81% dari total pemerintah daerah yang sudah mengakses dashboard ini. Dan ini kami pantau dan kami feedbackkan terus. Dan ini juga untuk peserta JKN khususnya, ini sejak tahun 2020 ini kami sudah membuatkan akses bagi peserta melalui aplikasi mobil JKN, di mana dia sudah bisa melihat sendiri data-data riwayat kesehatannya. Jadi sebenarnya kami sudah cukup lama mengembangkan ini, dan ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek sendiri, ya, di aplikasi mobil JKN-nya kalau memang sudah menginstall. Nanti bisa dilihat, sudah pernah dirawat di mana aja, berapa lama, apa aja yang diberikan, ini sudah bisa diakses. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya takeaways-nya mungkin yang kami dapat dari apa yang sudah kami lakukan, pertama bahwa memang yang pertama bahwa kita harus paham data kita. Ya, tentunya paham ini, jadi paham itu berapa jumlahnya, bagaimana kategorinya, bagaimana flow-nya, bagaimana penyimpanannya, bagaimana security, dan bagaimana privacy. Karena ini penting sekali. Ini menjadi hal yang sangat basic. Karena semakin banyak data kita, nanti akan semakin banyak hal yang harus kita lakukan, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita emban. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus pastikan agar kualitasnya itu betul-betul terstandar dan betul-betul sama di semua rantai sistem. Jadi tidak hanya data di perusahaan yang harus betul, tapi juga semua data di pelayanan, data di keuangan, data di macam-macam. Termasuk juga kami berupaya untuk mendokumentasikan data-data non sistem, ya. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman di dinas kesehatan, mereka banyak data sistem, ya, dicatat aja manual. Itu juga kita coba koneksikan. Gitu. Kemudian bagaimana kita berupaya terus meningkatkan data literasi, karena memang data literasi ini sifatnya sangat dinamis, dan ini terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi maupun perkembangan tren maupun perkembangan diskursus yang ada. Jadi memang ini penting sekali untuk memastikan data literasi ini tidak hanya dilakukan sekali, tapi harus dilakukan sepanjang masa, ya, sepanjang yang bersangkutan bekerja. Kemudian bagaimana kita harus menggunakan data ini untuk memaksimalkan
bagi proses ya, karena proses ini penting sekali karena umumnya kan teman-teman di lapangan di operasional itu kan memastikan bagaimana manage proses. Nah ini data itu harus dioptimalkan untuk manage proses. Kemudian bagaimana data tadi bisa kita gunakan untuk membuat early warning melalui proyektif, melalui preskriptif dan sebagainya. Dan juga bagaimana memastikan apakah outcome sebuah program itu sudah tercapai atau belum. Nah ini insight yang kami dapatkan. Kemudian terakhir tentunya bagaimana kita bisa membagikan insight ini dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk kita bisa bersama-sama membangun kolaborasi dan membuat kreasi ya, value creation. Saya rasa itu ya sedikit sharing dari kami. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman Bapak Ibu tentunya dan juga bisa juga menjadi referensi Bapak Ibu dalam mengelola data di tempatnya masing-masing. Saya rasa demikian. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Terima kasih banyak. Yes, Pak. Ini titip pertanyaan. Dengan effort yang sudah dijelaskan oleh Pak Doni, kita pengen tahu benefit yang didapat oleh BPJS. Sepertinya tadi belum tersampaikan gitu kan. Effortnya banyak sekali tuh. Boleh nggak kita dengar manfaatnya apa ya nanti ini didapatkan? Mungkin saya titip pertanyaan itu, Meta. Oke, siap. Mungkin Pak Doni, Pak. Iya, langsung ya. Pak, boleh dijawab. Aja Pak, siap. Baik Pak Agus, terima kasih Pak. Tentunya manfaatnya banyak sekali ya Pak Agus. Ya, yang pasti dengan adanya hal seperti ini, kami bisa mengelola dana tadi secara efisien dan efektif Pak. Nah itu satu hal yang penting karena memang itu yang menjadi amanah dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 bahwa memang BPJS selaku pengelola harus mengelola secara efektif dan efisien. Karena memang kan kami sangat dinamis sekali ya Pak tantangannya ya Pak ya, karena kami ini sangat tergantung dari kemajuan teknologi, sangat tergantung dari upaya public health yang dilakukan oleh teman-teman di Kemenkes misalkan. Karena misalkan kan kalau public health-nya lemah, pastilah banyak yang sakit kan gitu ya Pak ya. Nah jadi memang kami ini harus selalu siap sedia. Gitu. Jadi memang data-data ini sangat bermanfaat. Yaitu tadi Pak untuk kami melakukan mengelola proses, membuat early warning system dan juga untuk memastikan outcome. Sangat bermanfaat, sangat sekali bermanfaat. Apakah dari sisi keuangan kemudian bisa terjadi satu efisiensi dan kemudian surplus, Pak? Oh iya. Tapi perlu saya sampaikan Pak, surplus itu nggak semata-mata karena data sih Pak ya, banyak hal. Kondisi environment juga bisa membuat kita surplus Pak. Misalkan kemarin ada COVID tentunya membuat kunjungan itu sedikit berkurang. Tapi tentunya data ini punya peran juga gitu. Paling nggak kalau saya boleh andai-andaikan ya minimal 40% itu dikontribusi oleh data. Karena tadi seperti contoh tadi Pak, ketika kita sekarang menggunakan AI sebagai yang merupakan produk dari analisis data sebagai salah satu upaya kami untuk melakukan verifikasi, itu sangat jauh mengurangi beban operasional Pak. Karena kita minimal kita bisa mengurangi beban gaji pegawai, rekrutmen pegawai, operasional kertas, ya segala macam itu Pak. Jauh sekali. Ya, confirm berarti benefitnya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Doni. Pak Doni mungkin kami izin sedikit mau lakukan summary dari tadi yang Pak Doni sharingkan. Mungkin summary akan dibantu oleh Dr. Agustiawan. Silakan Pak. Ya, BPJS Kesehatan ini milik kita bersama. Ya, jadi kita juga punya kepentingan bagaimana BPJS Kesehatan ke depan semakin baik. Yang kedua, kita harus apresiasi effort yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Tadi kita sudah lihat ya, effort-effortnya sedemikian rupa dan saya percaya itu tidak mudah ya, mengubah culture, disiplin dalam menginput dan sebagainya ya. Jadi saya percaya bahwa disampaikan, saya kejar di ujungnya. Karena pada ujungnya kan sebenarnya ada impact apa tidak, ada value yang di-create apa tidak ya. Walaupun Pak Doni tidak mengatakan tidak satu-satunya, tapi mention ada sekitar 40% terjadi efisiensi. Nah, Bapak-Bapak peserta event ini, kalau BPJS-nya surplus, kan kitanya pun juga bahagia gitu ya. Jadi kalau hemat saya, kita harus apresiasi apa yang dikerjakan oleh BPJS Kesehatan. Saya rasa itu saja Meta yang saya mau sampaikan.